Halo nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan pembahasan dari spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1030. Tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita berlayar. Cerita dimulai pada sebuah ruangan kastil di Onigashima, di mana Apo dan X-Drake sedang melakukan suatu perbincangan tanpa ada yang mengetahuinya. Pada saat itu, meski Apo telah mengetahui bahwa X-Drake merupakan mata-mata dari Angkatan Laut, tapi karena Apo menginginkan suatu keuntungan di perang Onigashima ini, dia pun menawarkan kerjasama kepada X-Drake. Namun dari pihak X-Drake sendiri, dia rupanya masih belum bisa mempercayai Apo 100% yang sebelumnya telah mengkhianati aliansinya sendiri. Melihat X-Drake yang masih ragu, Apo mencoba berulang kali untuk meyakinkan X-Drake akan keuntungan dari kerjasama ini. Dan dia pun mengatakan kepada X-Drake untuk mengabaikan siapapun pemenang di dalam pertarungan ini. Setelah Apo berulang kali mengajak dan meyakinkannya, akhirnya X-Drake pun menerima tawaran kerjasama tersebut. Dikarenakan X-Drake juga rupanya memiliki sebuah tujuan tersendiri, mengingat dia adalah salah satu dari pasukan Sword. Dan ternyata dalam aliansi yang mereka bentuk ini, tidak hanya mereka berdua saja. Di belakang mereka terdapat pasukan nomor 1, 2, dan 3 yang akan siap bergabung. Mereka bernama Inbi, Fuga, dan Zanki. Mereka bertiga diperlihatkan tampak begitu kuat dibandingkan dengan pasukan prajurit Kaido yang lain. Salah satu dari mereka memiliki wajah berbentuk oval yang memiliki janggut dan bertanduk seperti sebuah antena yang runcing. Dan yang paling besar dari mereka memiliki tanduk yang sangat panjang. Sekilas, sosok besar ini mirip seperti Asura Doji. Lalu yang terakhir, dia memiliki telinga seperti peri dan memakai sebuah anting. Dengan rambut panjang serta kumis keritingnya diperlihatkan seperti menyerupai wujud setan. Lalu beralih pada lantai 2 kastil Onigashima, di mana kelompok Nami dan Usopp sedang melarikan diri dari kejaran api Prometheus milik Big Mom. Mereka juga bersama dengan Otama, Speed, dan Gazelman untuk pergi menuju lantai 1, diikuti dengan Hamlet yang ikut membantu mereka dengan menggendong Komachio yang sedang terluka. Setibanya di lantai 1, mereka dikejutkan oleh potongan tubuh bawah Kinemon yang sedang berlari meminta bantuan. Kemudian, Usopp pun berhasil meraihnya dan melakukan suatu pembicaraan dengan potongan tubuh Kinemon tersebut. Nampaknya, potongan tubuh bawah Kinemon ini tidak menyadari bahwa kelompok Usopp dan Nami itu telah berpihak padanya. Sehingga hal ini membuat potongan tubuh Kinemon mengatakan bahwa dirinya sedang mencari sekutu yang akan membantunya. Kemudian, Nami mencoba untuk meyakinkan kepada Kinemon dengan menggambarkan bulan sabit pemberontakan samurai kepadanya, yang dimana gambar bulan sabit yang digambarkan Nami ini membuat potongan tubuh bawahnya pun percaya bahwa mereka berada di pihaknya. Sehingga hal ini membuat Kinemon berterus terang atas apa yang dialaminya. Lalu potongan tubuh bawah Kinemon itu juga memberitahu keberadaan letak potongan tubuhnya yang lain. Dia mengatakan sisa potongan tubuhnya berada di loteng menara kiri, dan di sana juga terdapat beberapa temannya yang sedang terluka. Kemudian Nami, Usopp, dan yang lainnya akhirnya memutuskan pergi ke sana untuk membantu Kinemon dan teman-temannya. Lalu cerita beralih pada keberadaan potongan tubuh atas Kinemon. Di sana diperlihatkan Kinemon, Kiku, dan Kanjuro yang telah terdampar berlumuran darah. Nampaknya, Kinemon begitu terkejut saat dirinya masih hidup ketika Kaido berhasil memotong tubuhnya. Lalu dia mengingat kembali saat kejadian di Pang Hazard ketika Law melakukan hal yang sama kepada dirinya. Rupanya saat itu, Law tidak menempelkan bagian tubuhnya dengan baik, sehingga dia bisa hidup walau dalam keadaan tubuhnya yang terpotong-potong. Kinemon yang sangat bersyukur atas kejadian yang dialaminya saat ini, dia pun berharap dapat menyelamatkan Kiku yang sedang sekarat di dekatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari Denden Mushi.
yang dimana itu adalah suara panggilan Orochi untuk Konjuro yang sedang sekarat. Mengetahui Konjuro masih hidup, Orochi pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Konjuro dalam melakukan sandiwaranya selama ini. Dia pun meminta Konjuro untuk melakukan serangan terakhir demi membalaskan dendam nenek moyangnya, yaitu klan Kurozumi. Dan dalam nafas terakhirnya, Konjuro pun berhasil membuat sebuah lukisan di tanah dengan melambangkan kemarahan klan Kurozumi. Dengan lukisannya tersebut, dia pun berhasil menciptakan sebuah iblis api untuk dapat mengakhiri semua yang ada di kastil. Lalu, setelah berhasil menciptakan sebuah serangan terakhir, akhirnya Konjuro pun menjatuhkan dirinya ke jurang untuk mengakhiri hidupnya. Dan tampaknya, iblis api yang telah dia ciptakan ini mampu melahap apapun yang dilaluinya, sehingga seisi kastil pun dibuat gaduh dan beberapa dari mereka mencoba untuk menghindarinya. Lalu beralih pada posisi Momonosuke yang sedang berusaha untuk menghentikan jatuhnya Pulau Onigashima ke ibu kota bunga. Dan dalam wujud naga besarnya ini, nampaknya Momonosuke sedikit demi sedikit mampu mengeluarkan kekuatan Flame Cloud-nya. Yang dimana dengan kekuatan ini, dirinya dapat menghentikan jatuhnya Pulau Onigashima ke ibu kota. Sebagaimana dengan yang Kaido lakukan sebelumnya, dia mampu menerbangkan Pulau Onigashima dengan kekuatan Flame Cloud-nya. Beralih ke tempat Brook, Robin, dan pasukan Ming berada. Rupanya, mereka sedang disibukkan dengan pertarungannya masing-masing. Begitu pula dengan Marco, Izo, dan Kawamatsu juga sedang mempunyai kesibukan yang sama. Lalu di posisi CV0 berada, rupanya mereka telah meninggalkan ruangannya dan akan pergi menuju suatu tempat. Dan pada waktu yang sama pula, Luffy, Sanji, dan Zoro tengah sibuk menghadapi pertarungannya masing-masing. Kembali pada posisi Orochi yang berada di suatu tempat di kastil. Nampaknya dia terlihat begitu baik-baik saja ketika sebelumnya dia berhasil dibunuh oleh Kaido. Sepertinya saat itu Konjuro berhasil memanipulasi tubuhnya saat Kaido memenggal kepalanya, sehingga Orochi pun masih bisa hidup sampai saat ini. Nampaknya Orochi tengah merencanakan sesuatu dengan iblis api yang berhasil diciptakan oleh Konjuro. Dia mempunyai rencana untuk meledakkan gudang senjata yang ada di ruang bawah tanah kastil. Sehingga hal itu akan membuat seluruh isi kastil Onigashima hancur porak-poranda. Rupanya dendam Orochi ini sangat membabi buta, terlebih lagi pada Kaido yang telah mengkhianatinya. Dia mengatakan sudah tidak peduli lagi terhadap pertempuran yang terjadi di Onigashima. Dengan menghancurkan kastil Onigashima, Orochi ingin membuat semua yang ada di kastil ini mati terbunuh. Kemudian dia pun mengajak Fukurokuju untuk melarikan diri dari kastil. Lalu cerita beralih pada Yamato yang sedang berusaha menghentikan iblis api yang mengarah pada gudang senjata. Sepertinya Yamato telah berhasil melewati pintu masuk tengkorak raksasa, sehingga dia pun berhasil sampai di ruang bawah tanah. Beralih ke tempat pertarungan Law dan Kid yang sedang melawan Big Mom. Di sana, keadaan keduanya berada pada posisi terpojok saat menghadapi Big Mom. Sebelumnya, Kid sempat berbicara kepada Law tentang kebangkitan kekuatannya. Dan Law mengatakan bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya itu pada upaya terakhirnya. Lalu Kid juga mengatakan hal yang sama kepada Law, bahwa tingkat kekuatannya itu juga hanya bisa dia gunakan pada upaya terakhirnya. Kemudian pada posisi terpojok itu, akhirnya mereka berdua pun menggunakan tingkat kekuatan awakening-nya untuk menghadapi Big Mom. Pada tingkat kekuatannya itu, Law dapat menggunakan teknik barunya yang bernama Kirum dan Anestesia. Dan dengan teknik kekuatannya ini, dia dapat memberikan serangan dari dalam tubuh Big Mom. Law juga dapat dengan mudahnya berteleportasi ke belakang Big Mom, sehingga dia berhasil menusukkan pedangnya hingga menembus melewati dagunya Big Mom. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian, Law memberikan serangan gelombang kejutnya yang membuat Big Mom teriak kesakitan sampai mengeluarkan asap dan darah pada mulutnya. Dan pada saat Big Mom menyadari serangan Law, dia pun mencoba memberikan serangan balik padanya. Namun di posisi lain, Kid berhasil mengecoh dan melancarkan serangan barunya yang bernama Assign pada Big Mom. Dan dengan serangannya tersebut, Kid dapat membuat Big Mom menjadi sebuah magnet raksasa. Sehingga hal itu membuat Big Mom terperangkap oleh benda-benda besi dan logam yang menempel pada dirinya.
Akibat kejadian yang dilakukan Kid ini, membuat bangunan di sekitar area pertempuran runtuh dikarenakan struktur besi pada bangunan tersebut ikut menempel pada tubuh Big Mom. Dengan posisi Big Mom yang telah terperangkap, seharusnya akan mempermudah Kid dan Law menyerang, bahkan mengalahkannya. Lalu jika mereka berhasil mengalahkan Big Mom, ini akan menjadi puncak pencapaian besar buat mereka, yang mana bounty Kid dan Law sebelumnya telah dilampaui oleh Luffy yang sudah mencapai 1 miliar lebih. Yaps, itulah isi full cerita One Piece dari chapter 1030 ini, dan sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana isi cerita dari chapter selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.